Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng vlog kami Trio Putra Pamungkas YouTube channel. Dan kali ini kita bareng lagi. Yang sering nonton video kita nggak bakalan asing ya sama muka-muka. Bareng lagi sama Mas Bram. Perkenalan dulu Mas, biar lebih afdolnya. Untuk perkenalan kayaknya nggak usah banyak-banyak. Nama saya Bramantio. Saya kakak kelasnya Trio dari SMA. Udah sih itu aja cukup, nggak usah banyak-banyak lah. Oke Mas Bram, gimana kabar nih? Kabar sih alhamdulillah sehat Mas. Tapi kabar yang lain. Ya karena ini kemarin ada PR Mas, dikit Mas. Nah, jadi untuk Enggak. kurang sehat. Ini kayaknya muka Anda tuh agak lesu ya. Apa karena apa nih? Mikirin apa nih? Jadi kemarin ini sakit Mas. Oh, sakit Ini tuh. Terus ya lumayan lah habisnya tuh. Habis Setengah gaji. setengah ribu. Setengah ribu. Iku nek misal buat biaya penghidupan kos cukup buat 2 minggu Mas. 2 minggu. 2 minggu. Jenengan 2 minggu Mas. Lebih ya. Kan perut aing kecil ya. 500.000 itu 2 minggu sih Mas, sama nih aku Iya, juga. 2 minggu. Ya sekitar lah ya. Jadi Mas Bram ini, oh ya sebelumnya kabar dia gimana nih? Siapa? Iya. Enggak lah. Itu di luar konteks. Nanti ada pembahasan sendiri. Siap. Ini kita bahas sebelah aja ya. Yang udah gagah rapi. Di sebelah kita ada Versa 150. Bisa dijelaskan spesifikasi lebih detailnya? Oh, ini Versa tahun berapa Mas? Untuk ini Versa tahun 2013, keluaran paling awal. Jadi pertama kali Versa keluar, ya ini Versa ini. Yang kupingannya masih silver ya? Masih silver. Iya, betul. Terus shockbreaker masih merah. Sampai tahunku juga merah sih 2015. Oke, jadi Mas Bram ini ceritanya kemarin habis opnam motornya di salah satu bengkel di Pemalang juga. Kita perkenalkan juga bengkel-bengkel ahli di Pemalang. Kalau di Pemalang sebenarnya banyak. Cuma kalau untuk rekomendasi ada beberapa. Sebutkan nggak? Sebutkan nggak apa-apa. Kayak kemarin Pak Asikin juga kita rekomendasikan ya di situ. Untuk bengkel motor shockbreaker lebih ke Pak Asikin. Melunya apa? Kebun dalam. Kalau ini kemarin dikerjakan di bengkelnya Mas Samian di daerah Taman Kelarasan. Taman PG. Enggak. Oh, ikutnya masih taman. Taman. Di bengkelnya Mas Samian itu berarti aku udah kenal Mas Samian dari awal enggak dari awal sih, dari zaman SMA. Udah mainan motor nih sejak zaman SMA ya. Iseng-iseng sih Mas. Anak motor. Enggak iseng-iseng sih sebenarnya dulu. Iseng-iseng dikerjain sama Mas Samian, terus cocok-cocokan sih aku sih Mas. Nah, di Pemalang sendiri ini sering dipegang sama Mas Samian. Kalau di Purwokerto ada mekanik sendiri. Iya. Karena nggak mungkin kita kalau misal perantauan nggak punya bengkel andalan di luar kota. Iya kali perantauan ada motor rusak kita ke rumah kan nggak mungkin. Oke. Jadi bisa diceritain Mas gimana kok bisa sampai turun mesin? Awalnya itu apa ya Mas ya? Awalnya kan saya sering bolak-balik Purwokerto pas masih kuliah. Purwokerto Pemalang ya. Karena sering bolak-balik kan akhirnya sering ganti oli. Saya dulu ganti oli 1 bulan sekali. Karena minimal itu 2 minggu sekali saya pulang. Minimal. Awalnya. Nah kemarin pas awal-awal adanya COVID. Iya. COVID ya. Akhirnya sering pulang. Nggak sering di sini sih Mas. Sering di sini. Akhirnya kan pulang. Skripsi online dan lain sebagainya. Akhirnya kan ini nggak pernah ke Purwokerto. Jadi oli juga jarang tak ganti. Awet ya? Awet. Tak kira awet. Ternyata. Tapi sering pas aku sering pulang pergi ke Purwokerto, akhirnya lupa karena kebiasaan nggak ganti oli. Akhirnya lupa. Terus apa ya bahasa Indonesia? Kesatan apa Mas? Kesatan. Menyusut menguap. Kesatan. Intinya berkurangnya volume oli. Nah, itu. Secara drastis. Iya. Sampai kering nggak tuh colokannya? Hampir. Oke.
ngeri ya. Nah itu terus sempat keluar asap dari knalpot. Awalnya tak biarin. Karena bagus tuh kayak Kayak 2 tak kan. Enggak deh, enggak bercanda. Tak biarin, tak cuekin karena tak kira gelas full kebakar. iya, Tak kira pengaruh gelas full bisa juga kebakar, sih. Terus tak cek oli kok kurang. Tak tap kan. Tak tambahi, tap atau ditambahi. Terus habis itu kok los kompresi. Los kompresi ki pas tak pakai terus tiba-tiba mati gitu Mas. Oh iya, Nah, mesin nyala ujuk-ujuk ujuk-ujuk tiba-tiba mati. tiba-tiba mati. Terus Padahal bensin masih ada, kelistrikan oke, aman. lampu nyala, Enggak. kan berarti Lampu nggak nyala sih. ya kan dimatiin. Iya. Maksudnya di kondisi kelistrikan aman dan bensin masih ada itu tiba-tiba mati. Iya. Terus akhirnya aku ke bengkel Mas Samian kan. Sam, ini kenapa keluar asap terus pernah apa namanya mati mesinnya terus. Kue kian dean kemungkinan ringin seher. Piro Sam? langsung ya. kan? Langsung. Piro Sam? Ya, kue Kasih siap duit. nominal berapa? Ya setengah sewu. Setengah sewu. Aku ngomongin langsung angel lemes sih. ya. Lemes dia ngomongin setengah sewu. Aduh. Setengah sewu. Ya wis, bulan ngarep. Kamu. Tapi aman Sam. Aman. Kue tambahi oli bae. Ya wis, tambahi oli sing kental. Oh iya. Kata Samian. Iya. Terus tak tambahi akhirnya bertahan hampir 4 minggu. Ya sebulan lah ya. Belum ada sebulan. belum ada sebulan. Keluar asap lagi. Ngasap lagi. Dan volume oli tuh Volume oli kurang. Padahal udah pakai yang kental. Udah pakai yang kental. Oh ya, kasih tips juga buat teman-teman. Kenapa kalau misal kondisi seperti ini harus pakai oli yang kental, Mas? Gimana? Kenapa kalau misal udah kondisi pernah loss kompresi, terusan overheat kayak gitu kok harus, apalagi yang ngebul ya? Itu kenapa harus pakai oli yang lebih kental? Kemarin sempat ngobrol sama Mas Samian, kenapa sih harus oli kental? Itu katanya biar kan kalau motor ngebul karena ada oli masuk ke ruang pembakaran. Iya. Lewat sela-sela ring seher. Di situ berarti buringnya itu ada yang luka. Oh iya. Lah oli masuk lewat sela-sela itu. Kenapa? Kenapa oli diganti pakai yang kental supaya memperlambat laju si oli tersebut. Istilahnya kalau misal olinya encer itu lebih gampang masuk ke ruang pembakaran. Kalau yang kental agak setengah tertahan. Iya. Ya kemarin yang kental itu di angka berapa? Kemarin sih 20 apa ya, 20 W, belakangnya saya lupa. Aduh, ada motor. Itu oke deh. Kemarin sih di angka 20 W berapa aku lupa. Oke, 20-50 sekitar ada ya. Aku kemarin pakai oli Repsol kalau nggak salah. Repsol. Ya buat teman-teman juga nih tips, barangkali ada yang kasusnya sama, nantinya bisa diakalin dalam jangka waktu dekat ya. Pakai oli yang kental Repsol, sekitar 50.000 jujul ya. 50.000 udah sama tap sih. Oh udah iya, sama ongkosnya. Udah sama ongkos. Lanjutannya setelah udah sebulan nih dari ngebul-ngebul ria.